Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mirza Nur Aziz dari Teknik Sipil Angkatan 2020 yang pada semester ini menjadi tentor MAB. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan bahas sedikit tentang soal UAS MAB tahun 2022. Oke, jadi untuk yang tahun kemarin ini, untuk soal UASnya sendiri itu ada dua macam, yaitu yang dibuat oleh Pak Supri sendiri, dan yang kedua itu adalah yang dibuat oleh Pak Heri. Yang pertama ini adalah tentang pekerjaan hotmix, kemudian yang dari Pak Heri ini adalah tentang pekerjaan bendungan. Jadi untuk yang materi UAS ini memang berbeda dari yang dari UTS. Jadi yang di materi UAS ini lebih ke teori, jadi nggak ada perhitungannya sama sekali. Jadi benar-benar teori hafalan tentang metode-metode pelaksanaan seperti itu. Oke, mungkin langsung aku mulai aja dari yang soal pertama. Ini soal pertama ini dari Pak Supri adalah ini ada dua soal. Ini tuh sebenarnya suruh milih salah satu sesuai dengan, NIM masing-masing mahasiswa. Tapi nanti aku bakal tetap bahas semuanya, dari soal satu 2 dan nanti yang ketiga. Mungkin langsung aja. Untuk yang soal pertama ini adalah tentang pekerjaan hotmix di AMP. Jadi, yang pertama ini soalnya nih ya, pada suatu proses produksi hotmix ACWC dengan ukuran butiran maksimal 20 mili, maka AMP menjadi salah satu alat utamanya. Kemudian pertanyaannya ini ada dua, yang pertama uraikan proses pengolahan material agregat dan aspalnya di AMP. Nah, kemudian ini yang kedua ini ada suatu kasus di mana produk hot mix-nya ini dijumpai beberapa butiran agregat yang besar ukurannya ini lebih dari 20 mili, di mana ini kan rencananya maksimal 20 mili. Nah, ini nanti suruh jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi, kemudian juga disuruh menguraikan bagian apa dari AMP tersebut yang perlu dilakukan pemeriksaan dan solusinya apa. Mungkin dari yang pertama dulu, ini adalah suruh menguraikan proses pengolahan material agregat dan aspal di AMP. Nah, ini sebenarnya di SNJ ini udah aku tulis lengkap, mungkin kayaknya aku nggak bakal baca semuanya dari 1 sampai 9 ini ya, ada urutannya. Mungkin nanti kalian bisa baca sendiri, download di folder SNJ-nya, bisa dihafalin dan dipahamin juga. Untuk yang ini nanti aku bakal muterin video aja sambil nanti aku review dikit-dikit. Kemudian ini mungkin pertama ini aku langsung lanjut ke soal yang B dulu ya. Ini yang kasus apabila ada butiran agregat yang ukurannya lebih dari 20 mili. Jadi kalau ada agregat yang lebih dari 20 mili ini biasanya terjadi karena ada perubahan gradasi agregat. Ya, perubahan gradasi agregat. Nah, ini biasanya ada gangguan atau kerusakan dalam bagian AMP-nya. Nah, ini bagian yang berhubungan sama pengelompokan atau pemisahan dari ukuran butir agregat. Karena kan ukurannya ada banyak dan nanti harus dipisahkan sesuai ukurannya masing-masing. Nah, ini biasanya kalau ada yang bermasalah, bakal nanti ada yang tercampur yang lebih dari 20 mili ini nanti bakal masuk. Nah, kemudian ini bagian AMP yang perlu dilakukan pemeriksaan ini, perlu dilakukan pemeriksaan ini pada hot screen namanya. Hot screen ini adalah, sebuah saringan yang mana tujuannya itu adalah untuk menyaring agregat yang sifatnya udah panas, nanti kan agregat dipanaskan. Yang bisa aja nanti hot screen-nya itu robek karena ini ya, ada gesekan dengan panas. Karena agregatnya panas nanti, muncul kemungkinan juga bakal robek. Atau mungkin bisa juga karena menggumpal ya ini, karena udah sering dipakai, kotor. Nah, jadi solusinya apabila tadi kan ada 2 kasus, antara robek ataupun kotor. Kalau yang ada bagiannya robek ini mungkin bisa diperbaiki atau diganti ya, kalau misalkan kondisinya udah parah. Kemudian yang kedua ini kalau misalkan ada penggumpalan itu nanti bisa dilakukan, pembersihan secara berkala. Nah, mungkin kayak gitu, mungkin aku balik ke yang pertama lagi, ini adalah proses pengolahan material di AMP. Mungkin aku bakal puterin video biar ada visualisasinya. Ini aku ambil dari YouTube, judulnya ini. Nanti aku, link-nya bakal kasih juga deh. Mungkin udah gak asing ya sama bentuk ini. Ini tuh, ada di materi juga kalau dari PPT-nya Pak Supri yang tahun lalu itu gambarnya juga ambil dari sini kayaknya. Nah, ini bagian-bagiannya.
Mungkin aku skip ke langkah-langkahnya. Jadi yang paling pertama ini adalah, ya ini kan agregat yang, udah didapatin dari proses, stone crusher itu ya. Jadi yang dari bongkahan-bongkahan besar itu nanti akan dipecah jadi kecil-kecil seperti ini. Nah, kemudian kalau udah kayak gini, pakai ini alat namanya loader, dimasukkan ke dalam bag ini ya, bag yang warna biru ini namanya adalah cold bin. Ini sesuai dengan ukurannya masing-masing. Ini benar-benar agregat baru yang, belum diolah sama sekali. Jadi dari cold bin ini nanti, dia bakal masuk ke conveyor belt ini, nanti akan diarahin menuju ke tahap selanjutnya. Ya terus jalan sampai sini. Nah, ini bakal nanti ada saringan yang pertama, ini nanti kalau yang udah lolos saringannya ini bakal lanjut ke tahap berikutnya, kalau yang belum nanti akan, dibalikin lagi ke proses yang awal untuk dihalusin lagi. Nah, kemudian tadi yang lolos ini dimasukin ke ini ya, tadi namanya, drying, eee, ya tadi ya. Ini bakal disemprot api, jadi biar nggak ada kadar air di dalam agregatnya, jadi benar-benar kering. Nah, habis dipanasan kan nanti ada sisanya ini berupa debu ya, ini masuk ke dust collector. Jadi debunya akan disedot ke sini untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini fungsinya nanti kalau misalkan, asap yang keluar dari corobong itu nanti bakal bersih ya. Jadi ya ini debunya udah disedot semuanya. Jadi, nggak berdampak buruk, nggak menimbulkan polusi. Nah, itu tadi dari pemanasan, debunya disedot. Nah, kemudian ini untuk agregatnya sendiri yang udah dipanaskan, dia akan bakal lanjut ke sini. Bakal dia naik, ini namanya hot elevator. Namanya hot elevator itu adalah, untuk menaikkan agregat yang panas ya, karena hot tadi. Yang udah dipanaskan. Tadi yang keluar ini suhunya kurang lebih, 160 sampai 175 derajat Celcius. Nah, ini yang udah dipanaskan tadi lah, ini yang namanya hot screen tadi ya, yang udah aku sebutin di soal nomor B itu kan ada hot screen, namanya hot screen. Sama kayak ayakan biasa, cuman ini, nanti yang diayak itu agregatnya posisinya panas, namanya hot screen makanya. Habis itu diayak, nanti bakal masuk ke, penampungannya masing-masing sesuai dengan ukurannya, mulai dari yang besar sampai kecil. Nah, ini nantinya habis itu nanti bakal masukkan ke dalam ini namanya Pakmil. Ini adalah unit, pengadukan. Jadi dari agregat yang udah sesuai dengan mix design-nya, nanti masing-masing ini dikumpulkan di sini, yang nantinya dicampur sama ini. Ini adalah aspal aspal cairnya, aspal cair panas, nanti akan dimasukkan ke Pakmil tadi juga jadi satu. Nah, ini ya, tadi dimasukin ke sini bareng sama agregatnya. Ini kurang lebih pengadukannya itu selama 45 detik. Udah habis itu, nah nanti ini kurang lebih visualisasinya kayak gini ya, jadi agregat yang biasa nanti akan diselimuti oleh, aspal cair tadi. Udah setelah tercampur rata ini nanti bakal masuk ke dituang ke dump truck ya, untuk dilakukan penggambaran di lapangan. Ini biasanya ada per batch, satu batch berapa, kilo seperti itu. Nah ini, ditampung ke dump truck, kemudian nanti bakal mobilisasi ke lapangan untuk diantarkan. Jadi udah selesai. Untuk yang di AMP prosesnya seperti itu aja, udah selesai. Buat nanti dilanjutin ke proses di lapangan. Nah, mungkin kayak gitu ya untuk jawaban yang kurang lebihnya untuk jawaban yang nomor satu. Tadi ini adalah proses pengolahan. Ya, tadi kurang lebih sama persis ya dari yang di video, ini udah aku rangkum, nanti mungkin bisa dibaca ulang dari poin nomor satu sampai nomor 9. Nah, habis itu tadi yang B udah dibahas tentang kasus ini. Nah, mungkin langsung aja lanjut ke soal yang nomor 2.
Nah, soal nomor 2 ini ada ini ya, kontraktor A, ini base camp-nya di Wates, Kulon Progo. Dia akan melaksanakan pekerjaan overlay atau pengaspalan di sekitar, Kebumen, untuk jaraknya ini adalah 70 kilometer. Nah, waktu pengangkutannya ini adalah 3,5 jam, ditambah dengan waktu tunggunya itu 1 jam. Nah, buat analisa agar dapat dipilih pengaspalan yang dilaksanakan pada siang hari ataupun malam hari. Nah, ini nanti kayak gini ya caranya ya. Pertama ini konsepnya, jadi ini sebenarnya kelanjutan dari yang awal tadi ya, awal tadi kan, proses hot mix di AMP atau di Basecamp. Nah, ini lanjut ke masalah transportasinya. Ini ya, jadi tadi itu setelah diproses di AMP, itu hot mix yang awal setelah diproduksi ini, yang akan dikirim ke lapangan, suhunya itu antara 150 nyampe 165 derajat. Ini alasannya karena berdasarkan, pengujian dan lain-lain, ini kalau misalkan tadi kan ada 2 komponen ya dari hot mix itu ada aspal dan ada agregat. Kalau aspalnya sendiri ini, suhunya yang optimal 150 sampai 165. Ini harus kurang dari 200 karena, agar tidak mencapai titik bakarnya. Habis itu kalau agregat ini bisa 160 sampai 175 agar ini ya, mencegah biar nggak sampai pecah. Jadi ini ya tadi intinya, hot mix-nya suhu awalnya setelah diproduksi ini ya 150 sampai 165 derajat Celcius. Nah, habis itu ini juga ini mungkin berdasarkan dari record pengalaman, pengamatan di lapangan yang udah ini ya, didapatkan ini juga aku sumbernya dari materi kuliah juga udah ada. Jadi ini ya, ya intinya di materi ada lah, ini aku udah rangkum. Jadi baca di sini aja nggak apa-apa. Jadi pengiriman itu ada 2 macam, bisa di siang hari maupun di malam hari. Dan, ini juga bisa, truknya itu ditutup terpal maupun tidak ditutup. Nah, itu masing-masing nanti akan, penurunan suhunya selama perjalanan itu bakal beda-beda kecepatannya. Ini ya kalau siang hari, tapi ditutup aspal ini turunnya kurang lebih 3 sampai 5 derajat Celcius per jamnya. Kalau siang hari tapi tidak ditutup ini 5 sampai 7 derajat, dan lain-lain ini ya. Ini kalau malam lebih cepat lagi turunnya. Nah, kemudian untuk, temperatur pada saat pemadatan awal, waktu sampai di, lapangan, itu harus, 110 sampai 125 derajat. Makanya ini ya patokannya tadi ini ya, kalau awal tuh 150 sampai 165, waktu sampai di tempat itu harus antara 110 sampai 125. Nah, kemudian ini langsung dibuat analisisnya aja. Tadi kan ini ya, langsung kita asumsikan aja suhu awalnya, tadi kan 150 sampai 165, kita ambil 165 derajat. Nah, habis itu tadi di soal disebutkan bahwa waktu totalnya dari base camp sampai ke pemadatan awal itu tadi kan, ya 3,5 sama 1 jam, jadi totalnya 4,5 jam. Nah, habis itu kita hitung, dari ini kan ada 4 kondisi, kita hitung semuanya aja ya. Dari siang hari, dengan ditutup terpal maupun tidak, malam hari juga dengan yang ditutup terpal maupun tidak. Jadi misalkan ini ya, siang hari, ditutup terpal. Nah, ini kan, teorinya nih ya, turunnya tuh 3 sampai 5 derajat Celcius per jam. Mungkin kita bisa gampangnya ambil di tengah-tengahnya aja, ambil 4 derajat Celcius per jam, ini. Nah, jadi cara ngitungnya itu kan tadi suhu awal 165 dikurangi, tadi 4 derajat Celcius per jam dikalikan sama waktunya, waktu, perjalanannya dari base camp sampai ke lapangan. Jadi ini ya 165 min, 4 kali 4,5, jadi hasilnya 147 derajat. Nah, kita terapin cara yang sama buat, 3 kondisi yang lainnya, sampai ke bawah ini sama caranya, dan kita dapatkan suhu-suhu ininya. Nah, jadi kan tadi kan, untuk suhu optimal waktu yang, sampai di lapangan itu harus kurang lebih 110 sampai 125. Maka yang memenuhi ini yang paling ideal ini yang di kondisi keempat ini, yang malam hari tanpa ditutup terpal. Nah, kita langsung, kasih kesimpulannya aja, jadi malam hari artinya juga tidak perlu ditutup terpal, terus dikasih alasan, ya karena suhu penurunannya, misalnya ini ya, akhirnya 115,5 derajat Celcius, ini masih memenuhi suhu, penggambaran awal, itu 110 sampai 125. Jadi dipilihlah yang ini ya, malam hari tanpa ditutup terpal. Jadi caranya kayak gitu.
Mungkin udah untuk yang soal 1 dan 2 tentang hot mix itu udah selesai, kayak gitu. Mungkin langsung aja aku lanjut ke soal yang ketiga, soal dari Pak Hari. Ini adalah tentang bendungan. Nah, ini langsung aja aku baca soalnya. Ini soalnya sama kayak yang di tadi udah aku salin. Ya, penggunaan alat berat dalam pelaksanaan pekerjaan bendungan mutlak diperlukan karena pekerjaannya spesifik dan volume pekerjaan yang besar. Nah, ini dikasih contoh bendungan Batu Tegi di Lampung. Nah, nanti ada contoh potongan melintangnya itu di soal ini ya. Nah, ini dikasih contoh apa gambaran dari potongan melintang bendungannya. Sebenarnya ini nggak terlalu banyak pengaruh juga ya. Paling nanti ngaruhnya ini tentang metodenya ini urugannya isinya apa aja. Ini kan ada batu, ada inti, ada transisi kayak gitu. Paling yang dibutuhin cuman itu aja. Nah, ini soalnya ada 2, yang pertama adalah sebutkan item pekerjaan dari Mindem tersebut. Itemnya apa aja, habis itu uraikan tahap pelaksanaannya. Dari yang nomor 1 ini nanti diuraikan, pekerjaannya itu kayak gimana, beserta ini alat berat apa aja yang perlu disediakan dalam setiap tahapannya ini, serta fungsinya apa aja. Nah, habis itu ini ya, ini juga sama sifatnya teori hafalan. Ini aku juga udah rangkum di, file SNJ-nya, nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Ini ada kurang lebih, totalnya 9 item pekerjaan. Ini ya, kurang lebih ini ada mulai dari persiapan kayak biasa, habis itu ada bikin jalan akses, ada bangunan pengelak atau terowongannya, bangunan intake, cover dam, saddle dam, main dam. Ya ini, bendungan pembantu lah istilahnya, bendungan pelengkapnya. Habis itu ini ada pelimpah, hidromekanikal, ada bangunan fasilitas juga, dan, lain-lain. Nah, ini mungkin nanti bisa, detailnya dibaca sendiri ya, ini untuk, sub-sub pekerjaannya. Nah, habis itu langsung mungkin yang kedua ya, yang kedua ini adalah uraian pelaksanaan Mendem dan alat berat apa aja yang digunakan. Nah, jadi ini mulai dari persiapan, ini aku, singkat-singkat aja ya. Biasanya tuh kalau persiapan tuh mulai dari survei, kita membuat, benchmark dulu titik acuan, habis itu pembuatan jalan kerja. Jalan kerja itu ini ya, untuk nanti dapat dilewati alat beratnya biar bisa masuk ke lokasi proyek. Biasanya dipakai itu adalah bulldozer sama ekskavator mungkin yang paling, sering, atau nanti juga ada motor grader untuk, meratakan tanahnya. Karena biasanya tuh kalau bendungan kan, umumnya itu berada di lokasi yang agak sulit aksesnya ya, masih ada di, hutan, pedalaman, dan semacamnya, maka perlu dibuatlah pembuatan jalan kerja. Kan beda kayak misalkan proyek lain yang gedung-gedung yang ada di kota itu kan jalannya udah bagus dan lain-lain. Nah, kalau di bendungan ini makanya perlu ini, akses khusus. Biasanya ada di-watering, permukaan tanah. Kayak misalkan kalau ini ya, dilakukan ini ya, kalau grouting sudah selesai dengan baik, habis itu ada clearing dan grubbing. Ini intinya, mempersiapkan lahannya supaya nanti siap untuk dibangun untuk konstruksi selanjutnya, tahap selanjutnya. Di-watering itu kan biar nggak basah, nggak tergenang air, habis itu ada clearing. Ini untuk membersihkan, berbagai macam ya, kalau misalkan ada rintangan, sampah, pohon, tanaman, semak-semak, dan lain-lain itu harus dibersihkan semuanya. Nah, untuk alatnya nih ya, biasanya paling sering itu ada bulldozer, ekskavator, sama ini ada dump truck untuk, pemindahannya ya, untuk pengangkutan material, baik, dari proyek luar maupun untuk mendatangkan dari, material dari luar ke dalam proyek. Habis itu setelah persiapan nih ada pekerjaan galian, habis pekerjaan galian ada pekerjaan timbunan. Ya sebenarnya cuman kayak gitu ya, kurang lebih. Ada persiapan, pekerjaan galian, dan timbunan. Karena bendungannya ini adalah sifatnya bendungan urugan, jadi, kurang lebih tahapannya ini kan yang ditanyakan cuman pekerjaan main dam aja ya, bendungan utama. Jadi yang diperluin di sini, ini pekerjaan galian itu untuk mendatangkan material material timbunannya untuk tubuh bendungannya, ini ya. Kurang lebih alatnya juga sama, bulldozer, ekskavator, dump truck. Nah, kemudian sedangkan untuk timbunannya, itu nanti setelah material didatangkan, habis itu ditimbunlah, disusun menjadi tubuh bendungannya. Nah, nanti tinggal kita uraikan di sini, timbunannya sesuai sama potongan gambar yang ada di soal tadi. Ini kan ada bagian timbunan intinya, kemudian ada timbunan bagian filter, habis itu ada timbunan batu.
Ini sesuai ini tadi ya. Ini ada inti, ada filternya di transisi ini, habis itu ada urukan batu di bagian, hulu maupun hilirnya. Nah, ini kayaknya kurang lebih sama ya ini semuanya. Cuma nanti yang membedakan, adalah alat dari, pemadatannya, roller-nya. Nah, kalau untuk yang timbunan inti itu kan biasanya kan lebih halus, dia pakai seafood roller. Ini namanya kayak gini. Nah, habis itu kalau yang difilter, ini juga ya sama ya, mungkin kurang lebih, tapi ini, beda ini namanya baby roller. Ini bisa dicari lagi nanti ya, yang namanya ini bentuknya kayak gimana. Setelah itu untuk yang timbunan batu, ini ya, depan masih batuan ribbing dan lain-lain ini ya. Nah, tadi rollernya kan, ini ya, beda-beda ini ada seafood roller, kemudian ini ada baby roller. Nah, untuk yang timbunan batu ini kan karena agak keras, dia pakai ini, vibratory roller. Ini sesuai dengan, material yang dipadatkan, sesuai dengan, bagiannya masing-masing, pasti alatnya juga beda. Mungkin untuk, detailnya nanti sama ya, bisa dibaca sendiri aja biar videonya nggak kelamaan. Mungkin untuk ini terakhir, sama kayak yang di soal pertama tadi, untuk yang metode pelaksanaan bendungannya, ini aku bakal puterin video lagi juga, biar tahu visualisasinya, nanti bakal aku review dikit-dikit juga. Ini aku ambil di YouTube, ini adalah animasi dari pelaksanaan proyek pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo. Yang sampai sekarang masih proses ya, belum selesai. Jadi kayak gini ya, bendungan ini ada sungai existing-nya. Nah, ini sungainya yang dibendung tadi Sungai, Bogowonto, kayak gini. Nah, ini kayak yang aku jelasin tadi, ini pertama pasti pembuatan akses road, jalan akses untuk, keluar masuk dari, alat beratnya. Yang dipakai ini ada ini ya, ekskavator, dan truk yang paling sering. Nah, kemudian ini yang dibangun adalah saluran pengelak. Saluran pengelak ini nantinya dipakai buat ngalirin, sungai dari aliran utamanya agar, dia dielakkan dulu, dibuat melewati saluran pengelak sampai ke hilirnya. Jadi nanti bagian tengah-tengah yang bangun nanti bakal, bebas dari air ya, ini bakal kering. Dia tipenya pakai tunnel atau saluran. Jadi saluran pengelak itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini pakainya kebetulan yang pakai saluran tertutup. Nah, ini kebetulan juga, saluran pengelaknya dibangun berbarengan sama bangunan intake. Intake nanti adalah bangunan, pengambilan air yang nantinya, dipakai ya untuk berbagai macam aktivitas, misalkan untuk pembangkit listrik, irigasi, atau air baku. Nah, ini ya, dilapisin pakai source grade. Source grade itu adalah, beton yang cair, yang metode pelaksanaannya nanti dengan cara disemprotkan. Nah, kalau ini untuk, spillway-nya. Spillway itu nanti adalah saluran buat, mengalirkan kelebihan air dari bendungan itu. Jadi air yang ditampung kalau udah naik, biar enggak nanti, melimpas di atas tubuh bendungan, nanti dengan dialirkan melalui spillway ini.
Ini ya kurang lebih, ini namanya tadi, yang kayak di truk yang ada di tambang, haul truck namanya. Kemudian ada ekskavator, habis itu ini adalah mixer truck atau truk molen yang mungkin lebih familiar. Di sini ada concrete pump. Nah ini sama ya, buat DBT pakai Shotcrete tadi. Jadi karena ini matkul MAB nanti mungkin juga bisa, difokusin, lebih diperhatiin ke sisi alat beratnya, ya apa aja yang dipakai. Nah habis itu ini dibuat cover dam. Cover dam itu adalah bendungan sementara yang fungsinya nanti buat menahan aliran airnya untuk dialirkan ke tadi ya, saluran pengelak tadi, biar nanti, bagian area konstruksinya bisa kering. Nah ini ya, jadi udah kelihatan, kering, jadi biar aman buat, nantinya dilakukan konstruksi. Dan ya kering ya, jadi alirannya dielakkan tadi pakai saluran pengelak. Nah ini bakal keluar lagi di area hilirnya, kayak gini. Jadi pas di tengahnya tadi bakal kering nih ya. Nah, jadi udah siap buat dilakukan pekerjaan ini, rain dam. Nah ini dilakukan grouting untuk, pondasinya. Jadi perkuatan buat, di tanah dasarnya, sekaligus biar nanti mencegah biar nggak ada aliran, di bawah ini, yang ngalir di bawah tubuh bendungannya, biar tidak nanti terjadi, kegagalan struktur, kan bahaya juga. Namanya drilling mesin yang tadi untuk mengebor, habis dilakukan grouting, dimasukin cairan, campuran ini, beton. Nah habis itu langsung dilakukan pekerjaan timbunan. Nah ini ada yang paling sering digunakan alat beratnya ini ya, dump truck ini ya, jadi berlalu lalang, dump truck ini, membawa material baik, masuk maupun keluar dari, area konstruksinya ya, buat, timbunannya nanti. Karena bakal banyak sekali butuhin material timbunan, batu dan lain-lain, dan ekskavator ya pastinya. Nah ini ya tadi, pelan-pelan ini kayak time lapse-nya ya, jadi bendungannya nanti bakal jadi kayak gini, bendungan utamanya. Nah ini kebetulan juga, bumbunya di, eee, bagian mukanya dilapisi plat beton buat, ngisi, sebagai bagian dari, kedap airnya, jadi biar nanti airnya nggak merembes ke dalam. Ini agak beda dari yang di soal, tapi nggak apa-apa. Ini memang bagian inti itu ada yang di luar kayak gini, kalau yang di soal tuh di bagian dalamnya. Dan habis setelah itu udah selesai bagian utamanya, ini dilakukan, pembangunan dari bangunan-bangunan pelengkap, powerhouse dan lain-lain. Nah jadi kayak gitu udah selesai, tampaknya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau udah jadi nanti dilakukan penggenangan ya. Penggenangan ini dilakukan, dengan cara ini ya tadi ya, saluran pengelaknya tadi ditutup, kemudian yang dari, bendungan cover dam-nya itu nanti, bisa dibuka. Sebenarnya bisa dipertahankan atau mungkin bisa dihilangkan. Jadi intinya nanti buat aliran yang di sungai utamanya tadi yang udah dielakkan,
Nanti dikembalikan ke aliran awalnya biar nanti bisa ditampung ke waduk ini, tampungan bendungan ini sendiri. Yang terakhir ini proses penggenangannya. Udah murni gitu, udah selesai prosesnya. Itu namanya spillway tadi ya, turun ke bawah. Udah selesai. Nah, jadi mungkin untuk, soal UASnya mungkin kayak gitu aja, udah selesai dari 3 soal ini. Mungkin buat detailnya nanti bisa dibaca-baca ulang, sendiri. Dari ketiga soal ini, baik tentang, eee, pekerjaan hotmix maupun pekerjaan keairan bendungan. Nah, ini kebetulan dari soal-soal UASnya dan tahun-tahun sebelumnya ini kurang lebih sama persis ya. Kan tahun kemarin ini tahun 2022, soalnya ada 2 ini dari, Pak Supri dan Pak Heri. Nah, kemudian ini kebetulan di tahun sebelumnya lagi, tahun 2021, ini soalnya kurang lebih sama ya, kayak gini. Proses pengolahan material nikel di AMP, habis itu ini ya ada kasus yang lebih dari 20 mili, tadi penyebab dan solusinya apa. Habis itu ini ada bendungan, ya, uraian tahapan pelaksanaan, Mendem dan alat berat apa aja yang digunakan. Ini intinya, pertanyaannya sama persis, cuman ini bendungannya contoh bendungannya diganti, ini kan jadi barang. Kalau yang di tahunku ini bendungan Batu Tegi. Jadi intinya, soalnya itu kurang lebih dari tahun ke tahun itu sama kayak gini. Jadi mungkin ini bisa dipersiapin yang pertama. Ini untuk tahun sebelumnya lagi, tahun 2020. Nah ini ya, sama kayak di soal nomor 2 tadi, yang tentang, ini ya, pengangkutan ini ya, material hot mix dari ini, base camp ke lapangan. Nah, kemudian kalau untuk soal 2 3-nya kan ini kebetulan di tahun ini kan jadi soal UTS ya, jadi mungkin nggak mungkin keluar ini. Kurang lebih ini ya sama, kurang lebih sama persis ini soal ininya, nggak beda-beda jauh sampai ke tahun ini. Kalau untuk yang tahun ini ya kurang tahu juga nanti bakal, masih sama persis kayak gini atau enggak. Tapi mungkin saranku ini bisa dipersiapin dulu untuk yang pertama ini, yang utama tentang hot mix sama bendungan ini tadi. Itu yang pertama, mungkin bisa pelajari lagi. Habis itu sebenarnya kan di materi yang, dari Pak Heri itu kan ada selain bendungan itu ada pekerjaan dari bendung dan juga untuk terowongan. Jadi mungkin sambil baca aja buat jaga-jaga. Iya kan di materi Pak Heri kan juga ada ini, untuk yang bendungan. Nah ini ya, ada pekerjaan terowongan, mungkin bisa dibaca sekilas saja, sama nanti sisanya paling ada untuk pekerjaan saluran dan bendung. Iya, pekerjaan bendung, saluran, dan embung. Ini juga mungkin bisa dibaca sekilas saja buat pengetahuan, karena kan ini soalnya teori semua, jadi bakal susah ditebak nanti bakal keluar apa. Yang penting diperbanyak aja pengetahuannya, iya. Untuk ini ya, pengetahuan alat-alatnya aja, macamnya apa aja, ini juga mungkin bisa dipelajari. Jadi kayak gitu. Mungkin sisanya bisa dipelajari sendiri aja. Yang aku bahas tadi cuman yang sesuai di soal UAS ya. Yang soal Pak Heri itu tentang bendungan, kemudian yang di Pak Supri ini adalah tentang ini ya, proses pengolahan agregat plus aspal di AMP, sama yang soal kasus tadi, ditambah juga sama ini, estimasi, atau perencanaan untuk transportasi mobilisasi dari, base camp AMP ke lapangan, dari Hotmix itu sendiri. Mungkin, video akademik dari aku mungkin, cukup sekian buat UAS MAB tahun 2023. Jadi diperbanyak aja untuk baca-bacanya. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan.
Terima kasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir videonya. Semoga bisa bermanfaat dan semangat buat UASnya, semoga sukses dan, dapat hasil yang terbaik. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.